Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Muhammad Farel dengan NIM 1125109777. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah manajemen, yaitu komunikasi profesional dalam bisnis global, yaitu menjembatani perbedaan, membangun dan membangun kemitraan. Nah, latar belakang dari materi yang akan saya bawakan ini yaitu tentang globalisasi. Dunia kini adalah jaringan yang saling terhubung, di mana kecepatan dan jangkauan komunikasi telah menjadi norma. Oleh karena itu, komunikasi yang profesional dan efektif sangat penting bagi kesuksesan bisnis global. Kebutuhan ini mendesak dalam konteks kolaborasi tim virtual, negosiasi yang melibatkan mitra internasional dan manajemen rantai pasok global yang kompleks. Namun, tantangan terbesarnya adalah perbedaan budaya yang merupakan sumber utama kesalahpahaman dan kegagalan dalam komunikasi lintas batas. Nah, kita masuk pada fondasi komunikasi profesional. Pada fondasi komunikasi profesional ada 3 pilar yang mendukung keberhasilan terjadinya komunikasi, yaitu kejelasan. Kita gunakan bahasa yang lugas, hindari jargon yang spesifik, industri atau budaya. Pastikan pesan utama mudah dicerna. Yang kedua adalah kesopanan, yaitu menghargai waktu, kecepatan waktu dalam rapat atau balasan, menggunakan nada yang profesional, dan menunjukkan rasa hormat. Yang ketiga adalah konsistensi, yaitu memastikan pesan yang sama disampaikan melalui saluran yang berbeda melalui email, chat, dan rapat. Nah, selanjutnya kita masuk ke menavigasi perbedaan budaya, yaitu dimensi budaya dan isyarat nonverbal. Navigasi perbedaan budaya sangat penting dalam bisnis global, yang dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi konteks komunikasi. Budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat dan Jerman cenderung mengutamakan gaya komunikasi yang langsung, eksplisit, dan berbasis data, di mana pesan utama disampaikan secara verbal. Sebaliknya, budaya konteks tinggi seperti Jepang dan Indonesia lebih mengandalkan gaya komunikasi tidak langsung yang melibatkan hubungan sejarah dan isyarat nonverbal. Isyarat nonverbal ini memiliki peran yang sangat kuat, mencakup hal-hal sensitif seperti kontak mata yang dapat diartikan sebagai kejujuran atau kekasaran tergantung budaya, serta aturan jabat tangan, sentuhan, dan penggunaan ruang pribadi. Memahami kedua dimensi ini sangat krusial untuk mencegah kesalahpahaman yang akan terjadi pada perbedaan budaya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada strategi komunikasi praktis, komunikasi verbal, atau rapat dan presentasi. Yang pertama ada perlahan dan hati-hati, yaitu gaya bicara yang lebih lambat, mengartikulasikan dengan jelas. Yang kedua, hindari idiom. Jangan menggunakan peribahasa atau istilah gaul lokal, karena tidak semua orang bisa memahami bahasa-bahasa yang ada seperti sekarang ini. Yang ketiga yaitu konfirmasi pemahaman. Di akhir diskusi dengan ringkasan dan pertanyaan konfirmasi. Apakah kita sepakat bahwa langkah selanjutnya adalah ini, dan ini? Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada komunikasi tertulis, yang biasanya disajikan atau disampaikan lewat email dan pesan. Komunikasi tertulis yang disampaikan dalam email global selalu gunakan sapaan dan penutup yang formal. Contohnya seperti Dear, Mr. atau Miss, Sincerely atau Regards. Yang kedua ada waktu respon. Pahami ekspektasi waktu respon, terutama dengan perbedaan zona waktu yang besar. Beri label waktu dalam undangan rapat, misalnya 10 malam atau 9 pagi WIB. Yang selanjutnya ada struktur pesan. Gunakan poin-poin bernomor atau berpoin untuk memecah teks panjang, memudahkan terjemah dan pemahaman.
Nah, di sini ada kesimpulan dari komunikasi internasional, yaitu kompetensi lintas budaya. Mengembangkan kompetensi dalam bisnis global menuntut lebih dari sekedar keterampilan teknis. Hal ini memerlukan sikap empati untuk memahami perspektif budaya mitra, fleksibilitas untuk menyesuaikan gaya komunikasi, dan kesabaran ekstra dalam prosesnya. Dengan memadukan sikap-sikap ini, komunikasi yang efektif tidak lagi hanya sekedar pertukaran informasi, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan yang kokoh dan mencapai tujuan bisnis bersama di kancah internasional. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.